Sabi pun. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fisika tentang gerak lurus berubah beraturan yang biasanya disingkat dengan GLBB. Ini adalah materi fisika SMA kelas 10 ya. Kita lihat ya. GLBB, sebelum belajar GLBB kita biasanya belajar dulu tentang gerak lurus. Ya, di pertemuan sebelumnya kita udah belajar gerak lurus. Gerak lurus itu ada ya, terdiri atas gerak lurus beraturan disingkat dengan GLB, gerak lurus berubah beraturan disingkat GLBB, dan gerak vertikal. Kita akan fokus ke GLBB di video kali ini ya. GLBB terdiri atas dua, yaitu gerak GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Jadi masih ada dua lagi ya bagiannya. GLBB dipercepat intinya apa ya? Intinya adalah kecepatannya semakin bertambah dengan teratur. Semakin cepat, semakin bertambahnya teratur. Nah, gitu ya. Contoh 2, 4, 6, 8. Nambahnya kan 2. Oh, nambahnya 1 berarti 1, 2, 3, 4. Kecepatannya 1 meter per sekon, 2 meter per sekon, 3 meter per sekon, 4 meter per sekon, dan seterusnya. Nah, seperti itu, jadi penambahannya teratur. Kalau GLBB diperlambat, intinya apa? Intinya adalah kecepatannya semakin berkurang dengan teratur. Seperti itu ya. Kecepatannya semakin berkurang dengan teratur. Misalnya 10, 9, 10 meter per sekon, 9, 8, 7. Misalnya 10 meter per sekon, 8 meter per sekon, 6 meter per sekon, dan seterusnya. Jadi kecepatannya berkurang secara teratur. Intinya seperti itu. Kita lanjutkan dengan GLBB dipercepat dan diperlambat. Kita fokus ke GLB. Nah, bagaimana rumusnya? Ya, rumusnya itu ada 3. Ya, GLBB dipercepat ada 3, GLBB diperlambat ada 3. Kita gabung jadi 1. 6 rumus itu, 6 rumus kita jadikan 3. Ya, seperti ini ya. Maaf. VT sama dengan V0 plus minus AT. S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat. VT kuadrat, nah ini kuadrat maaf. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Ya. Plus untuk yang GLBB dipercepat. Plus ini untuk GLBB dipercepat. Namanya plus berarti ya makin lama makin cepat. Berarti GLBB dipercepat. Sedangkan minus untuk GLBB yang diperlambat. Hafalkan 3 rumus ini, wajib. Ya. Gimana keterangannya? Keterangannya adalah V0 ini adalah kecepatan awal, ya. Satuannya meter per sekon. Biasanya meter per sekon kalau di GLBB, ya, jarang kilometer per jam. Bisa, tapi jarang, ya. Jarang sekali rumus GLBB, soal-soal GLBB menggunakan kilometer per jam. Umumnya menggunakan meter per sekon. Jadi gunakan meter per sekon, satuan SI. VT adalah kecepatan akhir. Sebenarnya yang lebih tepat adalah kecepatan di waktu tertentu. Tetapi karena ada dua keadaan, awal dan akhir, biasanya disebut kecepatan awal dan kecepatan akhir. Ini juga kecepatan awal, juga kecepatan di waktu 0 biasanya gitu ya. Di awal tuh belum bergerak atau udah bergerak tapi dianggap waktunya 0. Nah, seperti itu ya. Jadi satuannya juga meter per sekon. S itu adalah perpindahan, tapi biasanya dituliskan dengan jarak. Di soal-soal tuh biasanya bukan perpindahan tapi jarak. Ya, padahal seharusnya namanya kecepatan itu temannya perpindahan, bukan kecepatan perpindah dengan jarak, bukan. Seharusnya kecepatan ya perpindahan. Hanya saja di soal-soal lebih ke jarak. Ya nggak apa-apa. Yang penting intinya jarak dan perpindahannya sama angkanya. Ya, bukan yang dia nanti seperti GLB seperti kemarin itu ada yang berbentuk segitiga, bukan seperti itu ya. Jadi intinya adalah perpindahannya ya. Yang dimaksud di sini jarak adalah perpindahannya. Selanjutnya ada T. T adalah ini A. T adalah waktu ya, waktu, satunya sekon. Terakhir adalah A. A ini adalah percepatan. Untuk GLBB dipercepat percepatan, untuk GLBB diperlambat A adalah perlambatan. Satuannya meter per sekon kuadrat. Selanjutnya ada soal nih ya.
Banu mengendarai mobilnya dari keadaan diam. Nah, ini nih keywordnya harus kita tandai nih, dari keadaan diam. Diam itu berarti berapa? Ya, diam itu berarti kecepatannya 0 sama dengan 0, diam. Mobilnya dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini keyword lagi nih. Ya. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat selama 20 detik. Nah, keyword lagi nih. T 20 detik. Berapakah kecepatan mobilnya? Nah, kecepatan nih. Saat yang ditanya adalah kecepatan. Ya, kecepatan akhir ya, kecepatan awal sudah ada, berarti kecepatan akhir. Berapakah jarak yang ditempuh selama 20 detik? Nah, ditanya lagi ya. Berapakah waktu? Ya. Berapakah jarak? Jarak. Nah, jarak. Berarti namanya S. Ini ya. Maka kita gunakan rumus yang mana? Kita gunakan rumus yang pertama ini tadi. VT sama dengan V0 plus AT. VT sama dengan V0 plus AT. Kita masukkan angka-angkanya. V0-nya 0, A-nya 2, T-nya 20. Dapat 40 meter per sekon. Ya. Kemudian ditanya yang kedua adalah S-nya. Berapakah S-nya atau jaraknya? Kita gunakan rumus yang kedua ini. V0 kali T plus setengah AT kuadrat. V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Sama dengan 0 kali 20 ditambah setengah. A-nya 20, A-nya 2, ini ya, T-nya 20. V0-nya 0 ya. Nah, benar ya. T-nya 20. Kan 0 ditambah 20 kuadrat 400, setengah kali 2 1 kali 400 meter. Jawabannya seperti itu. Kemudian setelah itu Banu mengendarai mobilnya tanpa merubah kecepatannya selama 50 detik. Tanpa merubah kecepatannya ini adalah keyword juga ini. Tanpa merubah kecepatan berarti kecepatannya 40 meter per sekon. Nah, ini ya, GLB ya. Tanpa merubah kecepatan berarti adalah GLB. GLB dengan kecepatan 40 meter per sekon selama 50 detik. Nah, ini ya, selama 50 detik. S sama dengan V kali T ya, kita berapakah total jarak? Total jarak semuanya berarti ya. Jadi ini ada dua keadaan, GLBB dipercepat, kemudian GLB. Ada dua keadaan ya. Kemudian kita cari jaraknya yang GLB berapa ini? Kita gunakan rumus GLB ya, berasal dari rumus V sama dengan S per T. Kan rumus seperti ini ya. Maka akan didapatkan S sama dengan V dikali T. Nah, ini masukkan angka-angkanya V 40, T-nya 50. Dapatlah 2000 meter. Pertanyaannya berapakah total jarak? Berarti jarak yang ini 400 ditambah jarak ini 2000 sama dengan 2400 meter. Gampang sekali ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita punya soal seperti ini. Seorang pilot memacu kecepatannya dari diam. Nah, ini keyword nih, diam. Kecepatannya awal 0 ya. Nah, diam. Hingga roda depan pesawat mulai terangkat ketika kecepatan pesawat 50 meter per sekon. Nah, ini kecepatan terakhir. Ya, bukan kecepatan akhir sebenarnya. Kan dia nggak diem ya. Masih kecepatan lagi ya. Ya, itu dianggap kecepatan akhir. Jadi hanya melihat dari mulai diam hingga mulai terangkat roda depannya. Nah, jadi yang diamati hanya dari diam sampai situ ketika mulai terangkat rodanya. Kemudian dan setelah menempuh jarak 500 meter, berarti S-nya 500 meter. Tentukanlah percepatannya. Ini A yang ditanya. Berapakah waktunya? Ya, dari diam hingga roda depan mulai terangkat. Ini T. Ya. Oke, kita gunakan rumus ini. Ini kok ada yang salah ya? Sebentar ya, teman-teman. Oke, udah. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Ya. Nah, kita masukin angka-angkanya. Ya, kita gunakan rumus yang ketiga jadi teman-teman. Ya, VT adalah 50, V0-nya 0, 2A, S-nya 500. Kita kali dulu nih 0 kuadrat kan 0 ya. 2A kali 500 berarti 1000A. Nah, ini 50 kuadrat 2500 sama dengan 1000A. Ya. Maka 2500 dibagi 1000 sama dengan A. Nah, biasanya saya lebih menyarankan kalau A-nya yang kita cari itu posisinya di kanan, biarkan saja di kanan. Nggak usah dipindahin ke kiri. Ini kan yang kita cari A, posisinya di kanan. Biarkan tetap di kanan. Yang ini
dipindahkan ke kiri. Nah, jadi 2500 dibagi 1000. Umumnya kalau kita memindahkan A-nya di kanan, nanti yang ada A-nya pindah kanan, tapi ini 1000 dibagi 2500. Salah. Ya. Umumnya kesalahan pelajar seperti itu. Kita memindahkan A ke kiri, 2500-nya dibagi 1000 dibagi 2500. Salah. Yang benar 2500 bagi 1000. Seperti itu ya. Jadi hasilnya ada 2,5. Yang benar seperti itu. Kita lanjutkan, berapakah waktunya? Ya, kita gunakan rumus yang pertama, VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya sudah ada 50, V0-nya sudah ada 0, A-nya sudah ada 2,5, ya. T-nya yang ditanya. Nah, seperti ini ya. 50 sama dengan, nah ini juga sama, 50 sama 2,5 kali bagi T. Nah, T-nya gimana? T-nya biarkan di kanan. T-nya biarkan di kanan, T sama dengan 50 dibagi 2,5. Ini yang pindahin ke kiri. Nah, kita bagi hasilnya adalah 20 sekon, ya. Gampang sekali ternyata. Ya. Kita lanjutkan dengan soal GLBB diperlambat. Ada soal seperti ini. Cici mengendarai motornya dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ketika, langsung ya, kecepatannya 20 meter ini per sekon ini adalah keyword, kecepatan, V0. Ya, kita anggap sebagai kecepatan awal. Sebelumnya kan belum ada kecepatan, berarti ini kecepatan awal. Ketika melihat lampu lalu lintas berwarna merah, Cici mengerem hingga berhenti. Nah, ini berhenti. Kecepatannya 0, P akhirnya 0. Tepat sebelum garis putih. Motor Cici membutuhkan waktu 10 sekon dari mengerem hingga berhenti. Waktu 10 sekon adalah keywordnya. T sama dengan 10 sekon. Tentukanlah perlambatan motor A, ya. Kemudian jarak berarti S, ya. Oh, ini mengerem. Ya. Kita gunakan rumus yang pertama, VT sama dengan V0 dikurang AT. Kita mau nyari A. Nah, kita gunakan rumus yang pertama. VT, kita masukin angka-angkanya, VT 0, V0-nya 20, A-nya ditanya, T-nya 10, ya. Seperti ini. Nah, ini kita pindahkan ke kiri. 10A sama dengan 20. Maka A sama dengan 20 dibagi 10 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Oke. Selanjutnya kita gunakan rumus yang kedua untuk mencari jarak. Ya, jarak. Jarak S sama dengan V0 kali T min setengah AT kuadrat sama dengan 20. Benar ya? 10 T-nya benar. Setengah, A-nya tadi 2, benar ya? Terus T-nya 10. Nah, benar ya? 20 kali 10 200, sip. Setengah kali 2 1, 1 kali 100 100. Jadi jawabannya 100 meter. Bisa juga kita menggunakan rumus yang ketiga untuk mendapatkan nilai S-nya. Harusnya sama. Ya, kita gunakan rumus ketiga untuk mendapatkan S. Seharusnya sama. Kita buktikan VT-nya adalah 0. VT-nya 0 kuadrat dikurang sama dengan 20 kuadrat, benar ya, dikurang 2, A-nya 2, benar ya, S-nya ditanya, ya. 20 kuadrat adalah 400, 2 kali 2 4S, ya. Sehingga nah ini kita pindahkan 4S-nya, kita pindahkan ke kiri. 4S sama dengan 400, maka S sama dengan 400 dibagi 4 sama dengan 100 meter. Jadi jawabannya sama ya. Mau caranya berbeda tapi jawabannya tetap sama. Bagus ya. Harus sama, itu yang benar ya, seperti itu ya. Harus sama. Oke, selanjutnya kita terakhir nih, soal GLBB diperlambat. Seorang masinis mulai menginjak pedal rem saat kereta api berjarak 1000 meter. Nah, berjarak 1000 meter ini adalah keyword, S 1000 meter. Dari tempat pemberhentian kereta api di sebuah stasiun. Jika kecepatan kereta api sebelum ngerem adalah 20 meter per sekon, nah, kecepatan awalnya berarti 20 meter per sekon, tentukanlah perlambatannya. Yang ditanya berarti perlambatan kereta api dan waktu yang dibutuhkan itu T, hingga berhenti, untuk berhenti di tepat di stasiun. Nah, di tempat pemberhentiannya itulah ya. Nah, ini VT. Nah, ini ya, berhenti ini VT, kecepatannya 0. Ya. Selanjutnya kita gunakan rumus ini tadi, yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 kali A kali S. Ya. V0 adalah VT-nya adalah 0, benar kan?
V0-nya adalah 20, benar. 2 dikali A-nya nggak tahu, ditanya memang perlambatannya, S-nya 1000. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan berarti ini 400, ini berarti 2000 A. Kita pindahkan nih minus 2000 A-nya ke samping kiri, berarti 2000 A sama dengan 400. A sama dengan 400 dibagi 2000 sama dengan 1/5 atau 0,2 meter per sekon kuadrat. Itu untuk mencari perlambatannya. Berapakah T-nya? Waktunya kita gunakan rumus yang pertama nih. PT sama dengan V0 dikurang AT. PT-nya udah jelas 0, V0-nya sudah ada 20, dikurang A-nya barusan kita dapatkan 0,2, T-nya ditanya. Gitu ya. Kita 0,2 T-nya kita pindahkan ke kiri, ya ke sini. 0,2 T sama dengan 20. Maka T sama dengan 20 dibagi 0,2 sama dengan 100 sekon, ya. Ternyata mudah sekali. Soal-soal fisika itu bisa dikerjakan dengan mudah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tekan subscribe jika belum subscribe dan selalu aktifkan notifikasinya, loncengnya, sehingga ketika saya mengupdate video-video terbaru, kalian akan terus mendapatkannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.